Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 3474 dan juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Arabi dalam Mu'jamnya nomor hadis 2300. An Tamim Ad-Dari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan samadan lam yatahid sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad asra maratin kataballahu lahu arba'ina alfa sana. Dari Tamim Ad-Dari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samadan lam yatahid sahibatan wala walada walam yakul kufuwan ahad 10 kali ditetapkan oleh Allah bagi pembacanya arba'ina alfi hasanah 40 juta kebaikan. Kasihan hiji terus gaduh dia saldo 40 juta komplit mereka. Oke. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulabi dalam kitab Al-Qunah wa Asma nomor hadis 94 sebagai berikut. An Makhul an Zuhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wal halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil adzim salasa maratin kana mismin adraka lailatul qadri. Dari Makhul dari Az-Zuhri bersabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca la ilaha illallah wal halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil adzim 7 kali, 3 kali, maka orang yang membacanya seakan-akan dia bertemu dengan malam al-qadar. Jadi pahala al-qadar. Jadi kemarin sholat isya pada pagi isya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat atau salam. Ba'da Fatihah baca al-qadar, baca surat 4 rakaat, Allah bayar tunai dengan pahala al-qadar. Ditambah dengan ini yang barusan. Jadi dalam 1 hari 1 malam sebetulnya kita bisa berkali-kali mendapatkan pahala al-qadar. Lagi bukan malam al-qadar yang dipindahkan, tapi pahala al-qadarnya yang Allah pindahkan. Kemarin sudah kita bahas ya, pada banyak kawan-kawan kita yang tidak kebagian ya. Allah adil bisa, tinggal kitanya saja, mau nggak? 3. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mujam Al-Kabir nomor hadis 10.691. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah SAW man qala la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha ba'da kulli syai' ufiya min al-hammi wal hazan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha ba'da kulli syai' maka akan disembuhkan dari kesulitan dan kesedihan. Jadi kalau kesulitan kesedihan itu akhirnya ya banyak. Lafaz tahlil itu sangat, jadi sengaja ini saya ambil karena ini merupakan dari sekian banyak tahlil yang Rasul ajarkan kepada sahabat Muhajir wal Ansor. Ini salah satu termasuk zikir tahlil untuk beberapa sahabat yang memang suluk, beberapa sahabat yang sudah termasuk dalam jajaran zikir gitu. Jadi selain ini nanti ada lagi lafaz tahlilnya, tapi inilah yang sepertinya yang jarang dibaca, yang saya tahu jarang dibaca. Walaupun bisa ada beberapa lafaz tahlil yang lain, tapi saya ambil yang ini karena sebagai obat penyembuh dari kesulitan dan kesedihan. Beberapa kemarin alhamdulillah sudah ketemu. Dulu saya penasaran bahwa Rasulullah SAW itu sebetulnya kalau wiridan biasa gitu, zikir biasa, dihitung 1 hari 1 malam sebetulnya berapa kali. Alhamdulillah sudah ada jawabannya. Ternyata jawabannya itu adalah
70.000 kali. Fi kulli yaumin 70.000 kali sehari semalam. Wiridan yang dihitung, bukan belum yang dihitungnya. Saya hitungan dulu aja. Itulah kanjeng Nabi kita. Jadi antara yang dihitung dengan yang tadi hitung, nah yang tidak dihitung ini nih, yang 24 jam dikali seumur hidup, ini susah hitungnya, bahkan tidak bisa dihitung. Yang dihitung saja sudah 70.000 dari berbagai macam wiridan. Jadi aurat kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat banyak auratnya. Buatan aja tadi mana? Alhamdulillah. Nah hari ini diberikan kesempatan untuk menyelesaikan. Nah inilah insya Allah wiridan tartibul aurat Asrul Mustafa itu ini. Di sini sejam setengah kurang insya Allah. Cuma belum turun SK-nya buat di sini mah. Bayangkan sabar kan? Ya. Jadi ini setiap baris berdasarkan hadis Nabi sampai belakang. Sampai belakang. Ya kalau saya alhamdulillah gitu. Orang kayak saya dipercaya dapat tartibal aurat seperti ini, dan ini termasuk salah satu yang terpanjang yang saya tahu. Insya Allah nanti satu-satu kita bahas setiap barisnya apa aja. Baru sudah ada 2 ya, 3. Jadi kalau ini semua ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi Nabi yang jamin, bukan saya. Nabi yang jamin. Orang kalau baca ini segini, wah luar biasa, sulit dikatakannya. Dapat semua dapat, segala macam. Surga dapat, istana dapat, segala macam dapat, sudah dapat semua. Insya Allah. Tinggal kita maunya. Tadi saya ngobrol kan di depan juga. Kalau sekarang misalnya kita punya uang, ada 8 rumah, ada harganya 1M, 2M, 3M, dan seterusnya. Jadi surga juga begitu. Tergantung kita mau beli rumah surga itu yang berapa, yang 1M, 2M, 3M, terserah. Semua sudah disiapkan. Kalau yang 1M, anggaplah gitu ya, yang 1M, nah ini amalannya gitu. 2M, ini amalannya. Kalau yang pengen dapat 10 istana, ini amalannya. Dan yang paling tinggi, yang sebenarnya saya ketahui, amalia kanjeng Nabi yang sifatnya asrar itu ada untuk mendapatkan 1 juta istana di dalam surga, plus 1 juta bidadari dengan semua pelayannya. Jadi makin propertinya makin mewah, makin mahal, ya wajar. Kalau uang yang kita keluarkan itu semakin besar, sama. Kita punya rumah 10 miliar, 100 miliar dalam dunia, ya otomatis tenaga yang kita keluarkan kan lebih banyak juga, ya sama sebetulnya. Sekarang tinggal kembali lagi pada kita mau punya properti mewah di surga seperti apa, berapa banyak, kembali lagi. Tapi Nabi Muhammad sudah siapkan semuanya untuk kita. Sekarang tinggal kitanya, gitu. Kalau hanya 1-2 istana mah, itu mah gampang, betul, enteng, itu amalan enteng, kukul hukum beres sama. Tapi kalau kita bisa lebih, kenapa tidak? Gitu maksudnya. Mengbeng dikasih sehatnya, mengbeng dipastikan jak-jak, Allah. Ya kenapa tidak? Banyak waktu yang selama ini kita abaikan. Makanya kan ayat sederhana, wal asri innal insana lafi khusrin. Banyak orang ragu, kecuali ilal ladina amanu, kita semua orang iman. Innal ladina amanu wa amilus sholihat. Nah, kalimat wa amilus sholihat ini pas tabiqul khairat, berlomba-lomba sok balapan, pak kuat gitu. Ya kanjeng Nabi sudah kasih tahu, kanjeng Nabi tadi 70.000 kali kita umatnya. Jadi Nabi sama Rasul yang lain walaupun umurnya jauh lebih panjang dari kanjeng Nabi, tidak akan pernah bisa nyusul amal kanjeng Nabi, nggak akan bisa. Jadi para Nabi dan Rasul yang lain jangan diadu sama kanjeng Nabi, sama kita diadunya.
dengan umatnya. Kenapa? Kanjeng Nabi sudah siapkan amalannya ini semua. Ada. Hebatnya Kanjeng Nabi itu gitu. Dan ini salah satu kelebihan kita sebagai umat yang Kanjeng Nabi Muhammad. Amalan ringan, pahalanya luar biasa. Nabi dulu kalau pengen dapat amalnya panjang, panjangkan umurnya sesuai. Umat Nabi Muhammad pendek-pendek, umurnya pendek, tapi amalannya lipatannya luar biasa. Inilah. Jadi kita perlu sangat berterima kasih atau berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Hatur nuhun ya Rasul. Salah umur pondok tapi amalan luar biasa pahala. Jadi jangan bilang sekarang, jangan terlalu sensitif dan jangan terlalu kritis. Hadisnya sahih tidak. Rahmat Allah itu tidak kenal kata sahih, tidak ada. Itulah yang paling sahih rahmat Allah. Dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sudah selesai. Karena pada hakikatnya semua hadis itu sahih. Orang mereka ini doib, yang doib itu bukan kalam nabinya, tapi orangnya yang meriwayatkan Kanjeng Nabi. Mungkin ada yang dinilai ini kurang sikoh, kurang dobit dan sebagainya. Itu menurut berdasarkan beberapa ulama. Hanya sulit kalau kita masuk dalam ilmu hadis, satu orang dikatakan ini tidak sikoh, kurang terpercaya, hafalnya kurang, menurut beberapa ulama. Pertanyaannya, apakah semua ulama ilmu hadis dalam sekian kurun waktu sepakat tentang si Fulan bin Fulan? Tidak. Kalau jawabannya tidak, berarti boleh diamalkan. Kecuali semua sepakat. Hanya untuk menilai sebuah perawi hadis itu sepakat semua dari mulai zaman para sahabat, mulai dari zaman tabi'in, tarik ke atas minimal 600 tahun, jadi minimal sampai 800 Hijriah. Itu sangat sulit menentukan seorang perawi ini disepakati oleh semua ulama selama 800 tahun. Jadi jangan pernah mempersulit diri. Percaya, amalkan, silakan. Tidak perlu sekarang mencari orang lain yang ingin beramal. Karena zikir itu jelas sahih. Zikir itu sahih. Tanpa ada landasan dalil yang menguatnya pun, ingat kepada Allah, ingat kepada Kanjeng Nabi adalah sebuah tuntunan dan tuntunan. Hadis itu disodorkan agar kitanya kabita. Oh, kalau baca ini pahalanya. Kalau baca ini pahalanya. Sebetulnya dorongan motivasi yang diharapkan ke depannya kita menjadi orang yang butuh, bukan butuh sama rahmat, bukan butuh sama pahalanya, tapi butuh terhadap rahmat Allah agar Allah memberikan terus kesehatan pada kita, kesempatan untuk berzikir, membaca sholawat, mendoakan sekarang saudara kita semua yang sedang sakit wabillahi Islam dalam wabah COVID ini. Jadi tidak ada yang salah. Sekali lagi, yang paling sahih itu adalah rahmat Allah dan syafaat Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita, ya ini aneh, banyak orang yang tidak belajar hadis tapi banyak ngobrol hadis kayak yang paling tahu hadis gitu, padahal mereka nggak pernah belajar. Jadi makanya salah satu musibah terbesar dalam agama itu ketika orang yang tidak pernah belajar, hanya baca sekali-sekali, ngajinya selewat-selewat, berbicara tentang ilmu dan merasa bahwa dia sudah memahami ilmu yang dia miliki, padahal tidak seperti itu. Kalau kita mau belajar daripada jalan cara-cara pengajian para ulama salaf dulu, dari mulai imam 4 madhab, murid-muridnya dan seterusnya, itu tidak mudah. Kita butuh waktu yang panjang, dedikasi terhadap ilmu pengetahuan, rujukan harus jelas, harus banyak, harus kuat membaca, kuat talaran. Sekarang masyarakat sekarang ngaji seminggu sekali, ngaji nangan saja, beres ngaji pokok deui, ngobrolkeun agama pangpinterna bahkan melebihi Imam Bukhari, melebihi Imam Mazhab. Kan aneh, ini kan orang-orang sakit ini sebetulnya. Allah, kalau kita lihat Al-Quran, kalau kita layas urun, layas itu kalau terjemahan itu tidak sadar, bukan tidak sadar. Allah itu tarik kewarasan akal mereka tetap punya akal tapi tidak waras. Ini yang berbahaya. Jadi lembut sekali siksaan Allah. Jadi buat orang-orang yang memang sehat, mereka cuma tersenyum. Oh, ternyata banyak orang-orang yang kelihatannya waras padahal tidak waras. Jadi kita kembalikan saja kepada pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan ilmu lahir dan ilmu batin. Dua-duanya
Semua para ulama harus punya. Kalau ulama hanya punya sepotong, dia akan pincang. Dan orang yang pincang sulit untuk tegak, hujahnya tidak akan pernah kuat. Selalu akan kalah oleh zaman dan kalah oleh ulama-ulama lainnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Jangan lupa usahakan kalau sholat berjamaah sudah mulai pakai kunut ya. Wong Nahdlatul Ulama sudah pakai kunut. Kita doakan supaya bangsa ini segera diangkat COVID-nya oleh Allah. Minta pada Allah dipindahkan, ya terserah Allah lah, cuma mau pindahkan ke gunung, pindahin ke sungai, ke hutan, mau ke laut, kemana saja. Kita minta pada Allah dipindahkan saja. Allah mah gampang pindahkan anak. Tinggal kita mintanya sungguh-sungguh, karena tambah banyak orang yang sakit. Yang terkadang ini rumah sakit sudah tambah penuh. Informasi tadi terakhir dari saudara saya itu dari Garut sudah mulai kesulitan. Orang sakit COVID bentrok dengan orang yang sakit non COVID, sama-sama sudah di rumah sakit dan rumah sakitnya sudah sulit menyediakan kamar. Coba bayangkan, ditambah dengan dokter yang belum lagi kena. Kalau dokter sekarang makin habis, terus siapa yang mengurus orang sakit? Jadi kita pun harus mawas diri, berhati-hati, jangan egois. Kita pakai masker keluar itu bukan karena sekarang kita tidak ingin tertular saja. Kita pun harus berpikir barangkali ada penyakitnya di kita supaya orang lain tidak tertular oleh kita. Jadi sama-sama saling memperhatikan. Kita mungkin sehat, bapak kita, ibu kita, adik, tetangga. Jadi jangan berpikir untuk diri sendiri, berpikir untuk semua. Insya Allah penyakitnya kan cepat ya. Kalau hitungan ini mah Maret. Jadi mudah-mudahan betul-betul diangkat, kemudian kita bisa hidup normal lagi, ekonomi lancar lagi. Walaupun sekarang sedang diberat ku Allah ya diuji, tahun ini semua juga kesulitan ekonomi. Tapi karena jangan kesulitan ekonomi, kita pun mengalami sekarang yang namanya penurunan keimanan, ketakwaan, karena sekarang susah duit, jadi malas wirid. Salah, cilaka, nggak boleh. Justru harus terus diketok pintu langit. Jadi kita bantu kawan-kawan kita yang lain, usaha-usaha kita yang lain, guru kita yang lain yang di pesantren, kita bareng-bareng ketrokan terus pintu langit dan pintu Kanjeng Nabi di Madinatul Munawwarah ya. Allah kembali memberikan berkahnya untuk bangsa Indonesia, selamatkan dari berbagai ancaman, gangguan ideologi, dan ditutup lagi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Wadud ya Wahab, bihaqi Nabi Rahman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi karamati jamil awliya illa minal masyriqi wal maghribi, atina wa hab lana mulkan wa hikmatan wa karamatan wa salamatan fid dunya wal akhirah ya Rahman ya Rahim, ya Wadud ya Wahab, atina wa hab lana mulkan wa hikmatan wa karamatan wa salamatan fid dunya wal akhirah ya Rahman ya Rahim, ya Wadud ya Wahab, atina wa hab lana mulkan wa hikmatan wa karamatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alul ijabah bi barakati wal azimati wal uzamati wal mu'jizati bisyiril Fatihah. Ya Allah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.